Jadi sebenarnya yang kita mau tawarkan gini sih Pak, tanpa kita sadari uang kita itu tergerus sama yang namanya inflasi. Yes, I know. Ya, jadi tadi kita udah ngomong di awal bahwa bisnis ini sedang susah. Pak Supri mengalami itu, saya mengalami, Bu Yuli mengalami. Udah bisnis susah, uang yang kita peroleh ini kita taruh, ternyata tergerus inflasi, gitu loh. Deposito bank, obligasi cuma berapa persen, inflasinya 6% gitu. Jadi, nah maka orang melakukan investasi. Investasi zaman dulu tuh ada emas, logam mulia, properti. Ya sampai sekarang ini juga masih ada lah. Surat berharga masih ada. Nah sekarang yang ingin kami tawarkan adalah ini Pak, aset digital yang disebut cryptocurrency. Ini saham, tadi Pak Supri juga udah nyebut, lalu ada pasar mata uang forex. Tapi saya nggak ngerti yang lain-lain, yang kami mau sharing ini. Nah, apa sih kripto itu? Di dalam kripto itu ada koin. Jadi kalau Pak Supri membayangkan tuh lebih kepada mata uang. Mata uang, iya mata uang di dalamnya ada dolar, ada yen, ada rupiah. Nah di dalam kripto itu ada yang namanya Bitcoin, Ethereum, itu koin-koin di dalam kripto. Tetapi koin yang pertama diciptakan namanya Bitcoin. Ini yang suka dibilang ayah dari semua koin, the father of coin or the mother of coin, ini Bitcoin. Masih running sampai sekarang ya? Loh, dia justru seperti US dollarnya. Jadi kalau dia naik, koin-koin yang lain tuh naik, dia turun, yang lain turun. Jadi ini menjadi benchmark. Gitu, makanya hari ini kita berdua tuh udah yang hari ini tembus 75.000 loh. Ini Bitcoin ini gitu yang selalu jadi patokan gitu. Dan di Indonesia sendiri sudah dilegalkan oleh pemerintah. Ya, makanya ada tadi toko kripto segala macam itu sudah legal. Diakui oleh diciptakan tahun 2008 dan diakui oleh Bapepti sejak tahun. Mungkin bisa langsung dipercepat aja Bu, kalau untuk Bitcoin kayaknya udah paham. Nah, ini grafik harga Bitcoin. Nah, Pak, ini grafik harga Bitcoin. Ini bukan kita yang buat, Bapak bisa googling sendiri. Jadi di Bitcoin itu ada siklus 4 tahunan yang disebut halving. Jadi pertama tahun 2012 lihat harganya $10 Pak. Halving kan saya bilang siklus 4 tahunan. Berarti tahun 2012-nya, tahun 2013-nya harganya menjadi 1.100 sekian. Ini per satu koin? Hanya Bitcoin, kita bicara Bitcoin. Iya. Tapi biasanya koin-koin yang lain ikut naik. Tapi ini kita Tapi beda-beda ya? Beda-beda, ini kita bicara Bitcoin. Nah, lalu dari 2012 kan ke 2016 Pak, 4 tahun. Puncaknya tuh selalu setahun sesudah halving. Jadi 2016 puncaknya di 2017 jadi sekian Pak. Dari harganya 1.000 jadi 19.000. Sebenarnya ini Bitcoin ini sebenarnya buat pembayaran juga enggak sih? Iya. Makanya disebut cryptocurrency. Makanya tadi saya bilang bayangannya tuh mata uang Pak. Cuma ini mata uang digital. Nggak ada fisiknya memang gitu. Tapi kalau kita secara generalnya belum kepake ya? Akan. Masih next. Dunia menuju. Kalau dunia udah. Yes. Bapak bisa. Bapak selama ini kan kita pakainya pakai CC gitu kan? Bisa tergantikan dengan ini. Suatu saat. Kartu kredit. Kalau saya kan misalkan kayak hosting kan internasional tuh. Selama ini paling mentok-mentoknya kartu kredit gitu kan. Kalau enggak PayPal gitu kan. Apakah ini udah bisa? Kalau di dunia udah bisa, beberapa toko udah terima. Ferrari menerima pembayaran pakai Bitcoin. Apple pakai pembayaran dengan Bitcoin. Toko Gucci, Versace di Eropa pakai Bitcoin. Terus negara El Salvador melegalkan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Itu ada beritanya. Semua serba online ya? Iya. Security-nya aman? Digital. Security-nya udah aman ya? Security-nya justru kalau menurut orang yang paham paling aman karena security-nya tuh blockchain, teknologi blockchain yang katanya tidak bisa diretas. Kenapa? Karena yang mengontrol satu dunia. Kalau bank aja masih bisa dihack gitu loh, karena kan bank satu institusi. Tapi kalau blockchain itu katanya satu dunia udah kontrol teknologi itu gitu. Jadi ada pencatatan yang tidak bisa diubah gitu. Nah, Bapak lihat deh, 4 tahun itu harganya tuh melebihi harga tertinggi 4 tahun sebelumnya. Lalu di tahun ini
tahun 2016 kan 2020 Pak. 2021-nya 69.000. Tertinggi dari 4 tahun sebelumnya. Nah sekarang ini Pak lagi halving 2024. Now sekarang kita lagi halving. Tahun 2025 berapa nilainya? Diramalkan orang akan 200.000. Diramalkan satu Bitcoin. Maka sebenarnya Pak Supri, ini mohon maaf, Pak Supri diajak sama Ibu Yuli hari ini sih saat yang tepat sekali. Karena ini sedang halving dan puncaknya nanti di tahun 2025 yang kita belum tahu. Cuma para peramal-peramalnya Bitcoin sih pada bilang nembus 200.000. Termasuk Timothy juga bilang 200.000. Dia bilang. Nah kalau Bapak ngelihat yang tadi kan kita lihat peluang ya Pak. Maksudnya harga dari begitu ya itu peluang lah. Cuma pertanyaan berikut, apakah Bapak bisa memanfaatkan peluang ini, bisa tradingnya nggak? Kalau kayak saya nggak bisa. Saya benar-benar gaptek Pak gitu. Tapi ada yang saya presentasi kayak gini bilang kalau saya sih biasa trading udah bisa. Tapi pertanyaannya, apa kamu bisa trading 24 jam sehari, 7 hari seminggu, nggak pakai tidur, nggak pakai istirahat? Nggak mungkin kan? Kita kan manusia pasti ada istirahatnya gitu. Nah, sementara yang kami tawarkan ini, welcome to Moonbot. Jadi sebuah software yang bisa membantu kita trading Pak. Gitu. Dia nggak pakai tidur, jalan terus 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Jadi ibaratnya Pak Supri kayak punya asisten yang nggak pakai tidur kerja buat kita. Ini CEO-nya Pak Michael Tan, usianya 35 tahun. Makanya Pak Supri kalau Diani boleh ngomong, yang bikin Diani minder di perusahaan ini cuma umur. Karena rata-rata yang main Bitcoin memang anak muda, saya harus akui 35, 34, 30 ya. Tapi saya nggak mau ketinggalan, saya mau belajar. Ini legalitasnya Pak, udah dapat dari Bapepti. Bapak bisa lihat nih nomornya nih, nomor 001 PT Maju untuk Negeri. Kalau misalnya Bapak bilang, ini kan bisa dibuat, bisa buka websitenya Bapepti. Bapak buka www.bapepti, ada nama PT kami, PT Maju untuk Negeri. Memang sudah dapat legalitas. Nah sekarang apa kelebihannya Moonbot? Bapak akan nanya nih ke kami berdua, kalau gitu kenapa saya harus pakai software ini Bu Diani untuk trading? Karena ini digital trading crypto pertama yang menggunakan technical analysis. Jadi software kita bisa mikir Pak, ada technical analysisnya, nanti kita akan kasih lihat. Yang kedua, digital trading crypto pertama yang melakukan filter dari ratusan koin. Kan koin di dalam kripto banyak ya Pak, ada ratusan bahkan ribuan. Jadi orang kalau trading juga mana bisa sih Bu Yuli mandamin koin-koin ratusan koin, ya bisa jereng lah gitu. Nah kalau dia bisa dengan filter dari ratusan koin 24 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa tidur, tanpa istirahat. Lalu ini juga ini juga bisa disetel manual. Jadi kalau Bapak misalnya udah ahli, saya iseng-iseng mau main sendiri, boleh. Dipencet aja pause softwarenya. Tapi kalau Diani enggak, Diani otomatis ya. Tapi kalau ada yang mau manual, ya boleh. Lalu yang ketiga, kita mainnya di pasar spot Pak, bukan futures. Jadi tidak ada margin call. Banyak yang nanya ke saya, uang saya bisa hilang nggak? Enggak. Uangnya tidak bisa hilang. Kalau profitnya saya tidak bisa jamin. Profit itu masing-masing orang beda-beda Pak. Tapi kalau uangnya tidak hilang, kenapa? Karena kita mainnya di pasar spot. Spot ini maksudnya? Maksudnya apa? Nah ini, kayak tadi yang Bu Yuli kasih contoh. Bapak beli emas 1 gram 1 juta. Besok harga emas 900.000. Bapak udah rugi belum? Belum. Karena emasnya Bapak pegang loh 1 gram. Kalau Bapak jual pada harga 900.000 ya namanya jual rugi. Tapi kan barangnya di Bapak. On the spot maksudnya ya? Itu spot. Kalau futures tebak-tebakan harga, kalau ini kita beli aset Pak. Beli aset. Jadi nanti Bapak kalau misalnya percaya pada kami, ya belinya Bitcoin. Walaupun Bitcoinnya 0,00 kemarin ya waktu kita presentasi. Harga Bitcoin berapa hari ini? 75.000. Berarti 1 Bitcoin 1 M lebih dong? Iya. Gue sih nggak punya duit kalau segitu. Siapa bilang suruh beli 1 Bitcoin? Karena ini digital, belinya tuh bisa 0,00. Bisa. Nolnya bisa 4 kali gitu. Bisa. Ya. Lalu ini real trade. Bapak bisa bandingin sendiri nanti di dompet digital Bapak.
real trade, tidak kami rekayasa, dan ini bukan money game. Oke. Disclaimer ya Pak. Disclaimer harus mindset investasi jangka panjang. Setahun sampai 5 tahun. Tapi Pak Supri akan nanya, uang bisa saya tarik nggak? Anytime bisa Pak Supri tarik. Detik ini bisa Pak Supri tarik. Tapi kalau tarik tiap anytime pada saat harga turun kan rugi Pak. Makanya kan harus investasi jangka panjang gitu. Kan karena kalau trading kan naik turun harga, nggak buat naik terus gitu ya. Nah, tidak ada garansi itu maksudnya profitnya ya Pak, bukan barangnya hilang, bukan profitnya. Kayak tadi saya bilang, setiap orang beda-beda profitnya. Lalu yang ketiga, pastikan memakai uang dingin. Jadi bukannya uang sekolah anak atau itu, jangan, karena kalau untuk uang sekolah anak nanti kita tarik, jangan, kan ini investasi jangka panjang. Jadi daripada Pak Supri nabung di tempat yang profitnya lebih kecil, nah mendingan nabung di sini, maksudnya begitu. Terus sudah itu, Moonboat tidak menjamin fixed income Pak. Kalau yang lalu-lalu itu, kan mungkin Pak Supri pernah dengar ya, ada binomo segala macem lah, robot trading yang lain, Pak Supri pernah dengar ya? Ibratens, siapa tuh yang ketang-ketang itu? Nah itu biasanya prakteknya itu memberi fixed income. Saya jamin Pak, sebulan dapat 10% Pak. Nah kalau kita enggak ya Pak, maksudnya jadi saya nih harus ngomong dulu, karena siapapun yang tidak mengatakan ini kita dimarahin sama perusahaan ya. Lalu yang berikut, pastikan Anda mengerti resikonya. Nanti saya akan jelaskan resikonya. Nah, Pak Supri akan bilang ke Diani begini, Bu, Ibu enak aja ngomong legal Bapepti. Saya sih nggak percaya Bu, di Indonesia kadang-kadang legalitas bisa dibeli Bu, gitu kan orang kan bisa gitu ya. Pak, tapi kalau ini uangnya kan di Bapak, bukan di kami. Kami tidak menggalang uang Bapak. Di mana uang saya Bu? Kalau Bapak mau main kripto, kalau Bapak mau main saham, ada dompetnya apa namanya? Karena saya nggak main saham. Ya, ada RHB, ada HPX. Nah gitu kan Pak. Nah, kalau Bapak mau main kripto, Bapak harus di exchanger kripto. Nah perusahaan kami bekerja sama dengan 2 exchanger, Toko Kripto dan Binance. Exchanger kripto banyak ya Pak, nggak cuma 2, banyak. Kayak tadi Pintu Ajaib, Indodax itu semua exchanger kripto. Tapi perusahaan kami bekerja samanya sama 2 ini. Kenapa? Toko kripto yang terbesar di Indonesia, Binance yang terbesar di dunia. Ya Pak? Jadi paham ya? Jadi maksudnya oke lah Pak Supri bila bisa skeptis tentang legalitas kami, bisa. Tapi kan uangnya di Bapak sendiri. Kasus-kasus yang terjadi kemarin adalah penggalangan dana. Jadi kami minta uangnya Bapak ditaruh di perusahaan kami. Nah kalau kayak gitu saya juga nggak berani Pak. Kalau ini Bu, sebentar. Kita sebenarnya bisa bypass langsung ke sini atau harus lewat kayak gitu? Oh bisa. Bapak mau trading sendiri lewat toko kripto bisa. Tidak usah pakai Moonboat. Cuma yang tadi saya bilang, Moonboat ini membantu Bapak. Yang tadi saya bilang Sahabatnya para trader ya. Iya, alat bantu. Intinya cuma alat bantu lah, gitu. Karena Bapak kan belum tentu mahir, belum tentu ahli, gitu loh. Nah, kalau ini konsepnya sama kayak Tokopedia dan GoPay. Bapak punya Tokopedia kan? Tokopedia Bapak ada GoPay kan? Sekarang saya tanya, kalau Tokopedia-nya tutup, GoPay-nya Bapak hilang nggak saldo di GoPay? Pastinya hilang dong? Enggak dong. Kan beda GoPay sama Tokopedia. Saldo GoPay-nya Bapak tetap aja. Jadi disambungin aja dia. Iya. Kan nggak ada hubungannya Tokopedia sama GoPay gitu. Itu cuma saldo di rekening GoPay-nya Bapak dibaca sama Tokopedia. Sama. Kita tuh kayak gitu. Kayak satu perusahaan mereka? Iya, satu perusahaan benar. Tetapi kan terpisah, maksudnya nggak. perangkat yang terpisah. Iya. Atau contoh yang lebih jelas apa ya, Des? Grab sama OVO deh. Shopee sama GoPay. Ya, atau itu Grab sama OVO. Kan Ada saldonya Bapak di OVO. Kalau Grab kenapa-napa, masa saldo di OVO hilang? Ya nggak mungkin kan, gitu. Karena di bayangan secara umum saya, mereka satu company, collab tewas sih. Ya, kalau Tokopedia. Kalau Grab sama OVO? Bukannya satu tuh Grab sama OVO? Enggak. Jadi mereka memang bekerja sama, jadi didominasi sama OVO. Iya. Saya kirain- Enggak, itu perusahaan yang berbeda. OVO kan punyanya Lipo ya.
Ya, kayak Shopee sama Iya. Cbank. Tapi kan secara operasional mereka Berbeda, sendiri-sendiri, terpisah. independen sendiri. Yes. Cuman dia meng-capture nih customernya Shopee udah banyak, jadi kita bikin Kerjasama. Iya. Iya. Kita bikin bank ya, kita bikin ekspedisi ya. Nah, supaya jadi uangnya ke situ-situ juga gitu. Ya. Jadi kurang lebih ininya kayak gini ya. Main ini tapi lewat aplikasinya ibu gitu ya. Enggak. Bukan. Bapak naruh uang Bapak di sini nih. Nah, Dompetnya Bapak sendiri, namanya Pak Supri, PIN-nya Pak Supri. Jadi pokoknya nggak ada tapi yang untuk tahu. analyze-nya pakai Terus dicolok sama softwarenya saya, namanya API binding. Di API binding. Nah, jadi softwarenya saya bisa baca saldonya Pak Supri. Lalu di-trainingkan, kapan beli, kapan jual, kapan beli, mengambil profit tuh dari jual beli. sistemnya by software-nya itu diinstal atau? API binding namanya. API sama kayak WA ada di website kita gitu. Itu kan API. Kan? API binding, iya. Nah, kalau kayak gini, Iya. Iya, API Jadi binding. orang yang chatting orang misalnya ke web aku kabirafood.com ada itu kan ada dicolokin API-nya WA Iya. kan. Ketika itu enggak sistem instalasinya pakai Chrome. Jadi ada dia API website yang di copy. harus pakai website. base, robotnya itu website base. Nanti di dalam website itu akan ada API binding ke aplikasi kita. Yes. Oh iya, beliau orang IT ya? Dia orang IT kan dulu. Basicnya dulu. Sekarang tukang somai. Orang somai. Enggak, sistemnya jadi nggak pakai HP, browser. Oh, HP. Tetap kita Nah itu maksud yang saya maksud itu. HP. Jadi kita kan aplikasinya di-download dulu. Aplikasi kan- Binance-nya di-download. Mm-mm. Binance-nya di-download. Terus ini Spotbution-nya Iya. Moonbot-nya. Moonbot-nya itu kita juga ini ya, bacanya dari HP bisa kan? Bisa. ya itu yang saya maksud. Kalau dari instalkan dari web kan ruwet kan itu. Di itu juga udah otomatis. Kita udah tinggal terima jadi aja. Yes, Tinggal kan. terima Ya jadi. zamannya udah app kenapa harus website? Nah itu yang jadi pertanyaan saya. Iya. Ya, pertanyaan orang IT. Iya. Ini nanti Pak. Ini Iya, nah itu maksudnya kan gini kan. Nah itu kenapa ruwet ke sana? yang kami tawarkan. Nah, Ya. sih. Jadi ini hanya men-setting, kita nyeting perintah jual kapan, beli kapan. Jual saat dia beli saat dia turun 1 poin, jual saat dia, Dia naik 1,5%. Ya. Itu Oh perintah jadi udah aslinya. settingnya. Algoritmanya. Algoritmanya yes. kayak gitu. Yes. Tapi Jadi kalau jagoan biasanya udah ngotak-atik sendiri perintahnya, tapi kita nggak Tapi saranin kita lah. enggak sih. Kecuali udah memahami. Janganlah. berarti intinya yang trading kan ke dia gitu kan? Iya. Iya, yang trading. Kita diam saja diem sudah. aja. Sudah jalan. Selama Ya. ini orang yang beli langsung ya Timothy, anak-anak yang udah pada ngerti itu pada jualan langsung. Langsung. Cuman faktor Betul. emosi sama nafsu itu suka mendominasi. Iya, sama yang tadi Desi bilang harus dipantau kalau begitu. Softwarenya kayak gini, berarti harus langganan tahunan atau gimana? Nah, kita ada yang langganan tahunan, ada yang Bapak beli seumur hidup. Bisa, nanti saya jelasin ya. Nah ini Pak, settingannya ini ya tadi ya, ini yang kita tawarkan. Sebenarnya Bapak juga bisa ini loh, bisa download di Chrome Pak, www.spotlution.com. Boleh tuh Bu Nggak tahu. Spotlution. Spotlution. Lagi, sorry. Oh iya, air putih aja deh. Aku kurang minum. Ada yang mau ini aja. Hah? Beneran? Beneran. Cuma 2 bawanya. Nanti dibantu dulu bapaknya untuk Spotlution. Udah, spotlution.com. Nggak sih, langsung aja sih Bu, jelasin aja. Jelasin aja, dia udah ngerekam. Oh ya udah. Nah ini Pak, saya mau tunjukin sebentar ya Pak. Ini yang tadi saya bilang ada technical analisisnya. Jadi kita ada settingannya nih, gitu. Ini kita juga bisa mainnya tricking koin-koin yang bagus saja, atau 10 besar atau 20 besar terserah. Tapi kita disarankannya 10 besar sama perusahaan. Terus ada indikator analisis ini, technical analisisnya. Jadi software kita ini bisa mikir gitu. Ini udah settingan dari kantor, dari pusat. Tapi kalau mau diganti-ganti bisa, Bapak bisa ganti-ganti. Maunya yang mana gitu. Oke ya, kita lanjut. Nih.
Nah, Pak, strategi yang terbaik adalah ultimate mode. Nanti saya jelaskan. Tapi ini cuma ada di paket advance dan pro. Ultimate mode, diingat-ingat dulu aja ya Pak. Ini money management. Jadi kami juga pakai money management. Kalau uangnya cuma $500, ya mainnya 1 koin. Jangan mainnya 3 koin. Kalau 500 mainnya 3 koin ya habis nanti gitu udah. Maksudnya habis bukan uangnya hilang ya, tapi udah nggak bisa trading lagi. Beli koinnya udah nggak ada dana lagi gitu. Ada money management kami. Ini Pak, make profit every day. Karena pakai software ya. Setiap hari tadi turun 1% beli, profit 1,5%, naik 1,5% jual. Terus Berarti kayak si gitu. software udah bisa nganalisis pasar ya? Ya, Ini lagi naik turunnya gitu. yes. Pas kita lagi tidur juga. Dia main sendiri. Ya, Karena kan udah kita perintah. termasuk kita lagi tidur. Makanya tadi saya bilang 24 jam sehari. Profit tiap hari loh Pak. Seneng loh Pak Supri. Bangun tidur tuh isinya cuma profit aja gitu. Seneng. Ya, Nah, kalau ini kayak profit gini, terus Pak. seneng. Kalau profit terus seneng. Ini Kalau loss kacau. algoritmanya seperti ini. Kayak gini aja udah. Beli, jual, beli, jual. Yang Kayak gini. hijau beli, yang merah jual. Jual. Jadi pas harga di atas jual. Harga di bawah beli. Nah ini Pak, gambaran profit teman-teman. Ini real. Tapi saya tidak bisa menjanjikan Bapak seperti ini. Jadi ada orang yang modalnya 1.000, dalam waktu 1 bulan 20 hari 9% per bulan. Ada yang modalnya 10.000, dalam waktu 1 bulan 11% per bulan profitnya. Ada yang modalnya 100.000, dalam waktu 1 bulan sekian hari 14%. Tapi ini ada kata-kata ini Pak. Ini tidak mencerminkan profit di masa depan ya. Maksudnya saya tidak bisa bilang Pak Supri, Pak kalau modal Bapak 1.000 pasti segini, enggak loh, nggak bisa loh ya. Gitu. Ini cuma track record dari teman-teman. Saya pribadi kira-kira 4% sebulan Pak. Jadi setahun tuh 48%. Nah ini ada auto saving, tapi ini cuma ada di Binance. Jadi uang kita yang belum ditradingkan akan di saving, diberikan juga bunga 3-9% setahun. Tapi kalau aku, sorry, karena kan beliau nggak mau ya ngambil bunga. Sama kayak aku nggak pakai. Ya nggak apa-apa, itu Jadi, bisa di stop. iya, jadi Fitur auto saving auto savingnya aku nggak di pakai. stop. Nah sekarang resiko. Pak Supri akan bilang, Bu Diani ngomong yang bagus-bagus aja. Resikonya apa Bu? 1, masa tunggu. Jadi pada saat harga turun, ya namanya floating Pak. Yang tadi saya bilang, tunggu aja sampai harga naik. Kan kita di pasar spot gitu loh, jadi nggak kemana-mana uangnya, nggak hilang, cuma tunggu sampai harga naik. 2, Bapak akan bilang, jadi yang ini udah kejawab ya, solusinya tinggal tunggu aja Pak gitu. Yang kedua, Bu kalau exchangernya tutup bagaimana Bu? Kalau Binance dan toko kripto tutup. Nah ini kan terbesar di dunia Pak. Toko kripto terbesar di Indonesia. Ada kemungkinan tutup nggak? Ada, tapi kan kecil sekali. Sama kayak Bank Mandiri lah, BCA lah Pak. Bisa tutup nggak? Bisa, tapi kalau BCA sama Mandiri tutup, apa jadinya Indonesia? Itu 2 bank terbesar gitu loh. Maksudnya kemungkinan tutupnya tuh kecil. Sebenarnya exchanger ini lokal maksudnya ya? Oh kalau Binance dunia, bukan lokal. Yang lokal toko kripto terbesar di Indonesia. Terbesar di dunianya Binance itu? Binance. Ya, dan Binance perputarannya per hari aja 300 miliar. Perputaran tradingnya per hari loh Pak. Jadi besar sekali gitu. Lalu yang ketiga, Bapak akan bilang, Bu, kalau koin yang kita beli crash Bu, hilang, ya makanya jangan main koin micin, mainnya koin yang bagus. 3 besar, Bitcoin, Ethereum, BNB, itu 3 besar. Jadi udah kejawab ya. Kalau yang ini dulu Bu? Asanti. Bukan. Udah hilang, koinnya udah hilang ya. Bukan yang Indonesia, satu lagi siapa ya? Yang cowok. Raffi pernah bikin koin juga. Maksudnya yang punya koin. Kayak yang ngomongin Ethereum saya dengar sebentar siapa? Berarti dia ini ya. Siapa Kalau- nama? Kalau Ethereum Itu koin mata uang besar. dunia. Nggak, yang ngomongin itu siapa yang Indonesia ya? Yang suka ngomongin politik. Sebetulnya yang sekarang agak kurus. Siapa ya? Sering komentarin itu siapa saya Nanti lupa. kalau ingat ya, Heeh. tanya ya. Dia ngomongin masalah Bitcoin waktu itu.
Siapa Nah, namanya? dia nggak ngomong itu mas, kapan perlu dicek itu kapan dia statement itu. Kadang dalam perjalanan waktu udah berubah tuh pola pikirnya dia saat itu. Dia mau bikin sendiri justru Indonesia gitu. Iya, Create. banyak. Oh tapi kalau Tapi nggak tahu. Tapi kalau bikin sendiri masih belum teruji, kami sarankan jangan. Iya. Karena banyak hilang. Memang udah. Nggak teruji, Ya sama nggak laku, Pak, ibaratnya nggak laku. sama lah kayak saham lah. Kalau kita beli saham-saham yang gorengan ya, Iya. kan makanya kan saham selalu dibilang beli yang blue chip dong. Blue chip. Kalau kita disaranin yang 3 ini dulu prioritas. Ini tricking ini soalnya blue chipnya kripto. Nah ini official partner kami, kita bekerja sama dengan Sukses Integritas Perkasa untuk memasarkan produk ini dengan cara memang MLM atau network. Makanya kita ketemu Bapak. Ini cara memasarkannya doang. Itu tadi produknya, ini cara pemasarannya. PT Sukses Integritas Perkasa juga sudah legal Pak. Semuanya legalitasnya udah lengkap. Berarti semua penjualan harus lewat MLM. Nggak bisa bypass gitu. Nggak bisa. Softwarenya, Ah. Cara memasarkannya karena di bawah ini FIB. memang iya. Tapi kita MLM bukan MLM produk ya, yang harus stok setiap hari. Udah cukup beli sekali, udah kepentingan Iya. kita tuh lebih ke trading. Cara memasarkannya memang begini Pak. Kalau Tapi- mau dapat bisnisnya, Kalau mau dapat bisnisnya, kalau nggak mau dapat bisnisnya, ya beli. trading aja. Beli itu sebagai alat, sebagai tools doang. Yes. Berarti Kayak suami nggak ada saya. kewajiban. Ya mindset saya di situ. Ya suami saya nggak suka MLM-nya, Ya. tapi dia ikut ini untuk tradingnya. Dia tapi nggak pernah ngajak orang gitu. Tapi kalau Ya. bapak mau ngajak orang, memang caranya MLM. Pertanyaannya sama persis sama aku. Iya. Jadi itu aku juga seperti itu. Nah ini nih lengkap juga, izin-izinnya sudah lengkap, CUPL, Aplik, PSE. Nah ini Pak, tadi pertanyaan Bapak, cara memulainya gimana? Kalau Bapak 2,5 juta itu sewa, setahun sekali harus bayar. Ini beli seumur hidup 25 juta. Kalau mau yang 12,5, 7 tahun Pak sewanya. Gitu. Nah, lalu profit yang di sini tidak sebesar yang ini ya Pak, gitu kita harus bilang gitu. Jadi nggak apa-apa, Bapak mau mulai di sini dulu boleh, cuma profitnya lebih besar di sini. Kenapa? Karena di sini ada trailing profit. Mana tuh trailing kata-kata? Ini baru beli softwarenya aja kan? Ya. Belum kita modal belum modal. Yes. Modal duit Bitcoinnya belum. Bitcoinnya. Jadi kalau dengan modal itu saya hitung kemarin sekitar 45 lah ya. 45 Juta. juta Kak. Kalau beli ya. Oh, kalau yang 25. 25 tambah. Kalau yang paling kecil Bisa 2,5. berapa? Kan $500 itunya kan emang 500-an. Paling kecil 500. Kalau Iya. mau trading, start Trading. dari 500. 500 itu 8 juta. $8 itu saat ini kali 15.500. 8,5 juta. 8,5 juta itunya aja, belum tradingnya. Itu tradingnya. Itu Belum ininya kan? Itu duit Belum kita yang ininya, di-trading. ditambah ini. Kalau ini alatnya. Ini ibaratnya ruko. Kita beli ruko, kita punya apartemen. Berarti total udah paling minimal udah 10 juta 11 lebih, ya. 11 juta. 11 ya. Kalau 8,5 ditambah 2,5 ya 11. Ya, paling kecil. Tapi dari sini sebenarnya kan yang diajak Bu Yuli ini, maaf ya Pak, mohon maaf, yang diajak Bu Yuli kan sebenarnya bisnisnya. Kalau Bapak ngajak lagi, Bapak happy, nah itu kan dapat juga bonus atau komisi dari penjualan. Udah kayak TikTok kan saya. Sudah kayak TikTok kan. Affiliate. Affiliate ya. Affiliate. Dan kita, Mas. ya maksudnya kita di reward juga, dikasih komisi dalam bentuk Karena gini loh Pak, kalau maaf ya sekali lagi, kalau Bapak cuma mau trading doang, sebenarnya Bapak harus milih yang ini. Kalau mau trading, karena profit di sini lebih besar dibandingkan di sini, karena ada trailing profit ini tadi. Tapi kalau Bapak mau bisnisnya, mulai dari sini tidak apa-apa, gitu. Ini pintu masuk untuk bisa kita dapat bonus-bonus. Kalau itu sebenarnya saya nggak interest, Bu. Jujur, kalau itu nggak interest kalau untuk memasarkan. Karena bukan saya nggak interest di situ. Kalaupun Kalau nggak ini berarti kalau mau coba tradingnya benar-benar ini Pak, karena tadi itu profitnya 40-70% setahun. mungkin nanti bisa di search trailing profit itu apa gitu. Iya. Karena kalau Bapak ngambilnya ini dan tidak memasarkan, cuma ngandelin tradingnya,
takutnya kecewa, maksudnya profitnya nggak terlalu besar. Tapi tetap di atas obligasi kan Bu? Tetap di atas, ya. Di atas tetap, emas juga ya? tetap di atas, tapi ya itu maksudnya aku nggak Buat terlalu orang besar yang ya. sudah paham. Kalau saya sih kalau masalah ini Bu, bukan masalah besar enggaknya sih. Yang penting running kan. Ya, Mau ada profit ya boleh. gitu. Kalau Start dari situ. Kayak saya YouTubean setahun 1 juta Bu. Setahun? 1 juta. Apanya nih? Prof, bisa dapatnya saat ini ya gitu. Tapi saya jalankan aja. Udah growing ya? Udah growing. subscribernya. Heeh. ya Udah udah growing nggak gitu. apa-apa. Kayak gitu. Boleh, iya. Kalau saya sih lebih better gitu. Ya, as long as Bapak happy, oke. Tapi kami perlu menjelaskan ini. Nah ini sih Pak, sebenarnya ini gambarannya cuma begitu aja sih. Bu Yuli bisa bantu saya karena nggak gitu kelihatan. Jadi yang ini apa yang hijau? Sama aja. Sama aja Ya ya? jadi kan Ini ini kalau nih, mau- ini ini kan kalau yang pakai pakai software kita nih. Ya silakan Bu, itu yang nggak itu. Ini ya bicara uang modal untuk trading doang. Kita mau taruh di Moonbot, deposito atau obligasi perbandingannya. Nah kalau ini kan 1.000 nih, kita modal $1.000. Misalnya 1.000. Nah, bisa 1.000, walaupun $500 juga Bisa. oke. Nah, $1.000 ini kalau di trading di Bitcoin dan pakai software Moonbot itu dalam 4 tahun itu kurang, ini asumsi 25 ya. Tadi kalau Bu Diani performance-nya kan 40% ya. Tapi saya kan yang pro. Iya. Oh iya, pro. Kalau punya ibu udah ada berarti ya? Ini ada. Ini saya punya. Aku juga ada. Ada. Bu Yuli juga ada. Bu Juli udah berapa Bu? Kalau aku kan baru 3 bulan. Dan Kalau masuknya- beliau udah setahun. 2 tahun saya. Saya dulu zaman Bitcoin pertama tuh sudah diajak-ajakin sama temen. Saya Di awal Bu, cuman apa sih kayak gini? Nah, Sama. Kalau Ini- awal-awal baru Bitcoin udah ini saya Pak, all time profit saya 11.000, modal saya 10.000 modal betulan. 10.000, 2 tahun udah 11.000. profitnya doang. Profitnya doang ini. itu berapa berarti kalau di rupiah Bu? 10.000 160 juta. 160 juta. Kalau Ya. 10.000, kalau 11.000 ya di atas itu. Duitnya masih di sini, utuh ini. Masih dong, masih. Ini 2 days profit. 2 days 13. profit hari ini. Berarti 100 lebih ya juga ya modalnya Bu. All time 100% ya? Itu Udah 2 lebih. tahun. Iya. Itu 2 tahun, 7 bulan udah ngelewatin modalnya. Harus nahan sabar berarti ya. Loh memang sabar Kak. Sama gitu ya. Makanya kan tadi Harus bilang tetapin tujuan kan tadi Iya. bilang mindset jangka panjang, jangan Nih, Investasi. contoh balik lagi ke sini ya. Kalau misalnya kita planningnya buat kakak Kalista, mau merit, mau Yes, kuliah, mau gitu. kuliah. Jadi kita jadi nahan gitu loh. Dengan modal yang segini kita gulung terus, jadi kita berani nahan. Tapi kalau kayak gitu nambah-nambah terus apa bisa Top up bisa tanpa top up berkala. ton up pun juga aman sebenarnya. Aman. Ini gambarnya 1.000 Ini ya. gambaran nggak top up Nggak apa, top jadi up, 1.000 top up. aja. Malah di tahun keempat itu kita tarik modal 1.000. Jadi yang di running, yang digulung itu tinggal profitnya doang. Tinggal profitnya Sisa doang. profitnya doang. Pokoknya ditarik aja 1.000. Kalista kuliah Tapi Tapi 4 tahun ya. Sebentar lagi 3 tahun lagi. 3 tahun lagi. Nah, makanya. Mas Bumi kan masih agak lama nih ya dibanding kakak ya. Nah, katakan 10 tahun atau ini di sini adalah 20 tahun yang akan datang, yang dari profitnya 1.000 itu udah berkembang jadi 16.000. Yes. Itu kalau nggak top up. Nah, kalau Bu Diani ini 10.000 ya. Iya. 10.000 dan pro, dia bukan yang bukan ini. yang ini. Dia 10.000. Sebentar pro itu apa maksudnya nih? Yang tadi 25. Oh, yang maksud. juta, tadi. yang ada trailing profit. Yang ada trailing. Bu Yuli juga ambil yang pro. Nah, itu dari 10.000. Itu aplikasi selalu terupdate dong ya? Terupdate. Kalau enggak Terupdate. bug dong nanti. Nah ya kan? Iya. Nah. CEO kami memang IT juga, memang orang IT. Iya, jadi Michael Tan siapa kan? 8 tahun yang akan datang itu bisa dua Bisa kali jadi lipatnya. berapa gitu. I see. Jadi yang kita butuhin nih saat ini Pak Supri, kita butuh tempat untuk naruh uang kita kerja. Selama ini kan kita kerja nyari uang ya. Karena di bank pun juga malah nggak bagus menurut saya. Kita kerja nyari uang. Kalau di bank itu uang tidur Pak, nggak kerja. Uang jangka pendek lah, uang yang cepat harus keluar. Kita butuh Udah gitu mainnya cuma emas. bukan bunga kan? Oh iya. Jadi bukan Kadang pro. bunganya juga kalah sama inflasi. Betul. Nah ya kalah memang. Kalau kita pinjam baru cepat Bu. Makanya aku concern.
Ya, saya juga concern itu. Makanya kita ini siar harus ini. lebih melek finansial. Yes. Sebenarnya kita tuh terhambatnya karena apa? Karena ketidaktahuan doang. Begitu kita tahu ada yang begini gitu ya, oh ya udah kita percaya itu memang ada track recordnya juga, oh historinya saham segala macam. Nah ini era setelah saham. Jadi supaya gini loh, kan kita kerja terus nyari duit, kapan dong duit itu kerja buat kita? Betul, ya udah Pak. di sini. Itu betul. Tadi yang kayak Pak Supri bilang di awal, yang saya bilang, Pak, tahukah Bapak uang kita dicuri inflasi? Bapak bilang bener banget tuh. Nah itu, kita harus cari instrumen yang bisa mengalahkan inflasi ya ini. Itu mengalahkan inflasi. Karena kalau instrumen kita nggak mengalahkan inflasi ya Pak, ini mohon maaf nih. Kan tadi Bapak juga udah tahu, aduh Bu, di bank hasilnya berapa? Bener. Lama-lama akhirnya kepake, anak mau kuliah, oh nggak cukup ambil, ya lama-lama nggak ada tabungan lah kita, maksudnya keambil, mendingan cari yang hasilnya bisa mengalahkan Jadi Bu inflasi. Diani naruh 10.000, 2 tahun kemudian jadi 11.000, cepet itu sih. Kalau Jadi mau. 21.000 jadi, Iya, karena 21.000. 11.000 tuh profitnya doang. Iya jadi 21.000. Menurut aku sih itu cepet banget loh. Itu yang bisa start earlier itu menang banyak. Yang start lebih cepet. Ini 5 tahun ke depan mungkin orang baru mulai membicarakan tentang Bitcoin, udah mulai melek ya. Nah, di tapi situ sudah mungkin kita udah terlambat, maksudnya, terlalu iya. mahal biaya penundaannya. Iya. Aku terus terang mau jalanin ini setelah klik memang. Karena apa? Ternyata ya itu aku sadar aku nggak bisa mengandalkan satu kapal, aku harus menjalani ini gitu. Makanya sekarang aku aktif lebih niatnya ke edukasi, menyebarkan dulu mengenai mereka nanti mau jalanin bisnisnya, ayo kita satu Sama-sama, tim, kita iya. kerja bareng. Dan nggak susah-susah banget sebenarnya ya, karena kita dibantu sama leader-leader nih, ada Bu Diani itu nanti kalau Iya. kenal lebih banyak lagi tuh anak-anak muda yang jagoan itu ya. Itu Sebenarnya- kita tinggal datang temenin, nah mereka yang jelasin. Jadi Iya. kita jangan jelasin dulu di awal karena kita nggak bisa. Karena nggak ngerti. Sebenarnya gini sih Pak, kalau Bapak merasa ini bagus, saran kami coba dulu. Bener-bener coba, karena kalau nggak coba kan nggak tahu ya, maksudnya nggak ngalamin ya Pak. Nah kalau kita sudah ngalamin, kayak makan deh Pak di restoran, kita udah makan di restoran enak, pasti kan Bapak akan ngomong kan ke teman sama saudara, bagus loh di sana restorannya, makanannya enak. Nah cuma pada saat kita bilang makanan di sana enak, kita dapat apa dari restoran itu? Nggak dapat apa-apa kan. Nah kalau ini kita ngomong dapat insentif, dapat komisi, gitu aja sih Pak. Jadi sebenarnya yang perlu itu dicoba dulu, bukan ngajak orangnya ya Bu Yulia, tapi dicoba dulu gitu. Bapak nyaman, merasakan profit, baru bisa sharing ke orang. Kalau nggak gimana bisa sharing ke orang kalau belum mengalami. Bu Yuli bisa begini karena Bu Yuli sudah mengalami ada profit. Iya Dan kan? yang jelas sih nggak sendirian kan. Iya. Artinya saya tahu banget, makanya mereka ini dulu di tim aku di Kurma dan selanjutnya juga masih ya. Cuman ada loh, kita kalau mau bareng ayo aku support, tapi kalau misalnya masih ragu-ragu coba dulu. Iya, saya rasa Tapi yang begitu jelas sih. kita udah punya sistem yang siap support, dan aku juga termasuk yang nggak suka jalanin MLM Pak. Waktu dibilang MLM, ya MLM lagi gitu kan. Tapi ternyata aku ngeliat ada perbedaan yang sangat besar. Ini MLM untuk jual software, jadi nggak kita numpuk tutup poin harus Nggak ada beli tutup produk poin. terus-terusan. Enggak, kita yang kita butuhin adalah kita top up di rekening kita masing-masing karena kebutuhannya untuk investasi pribadi. Tapi begitu sekali beli softwarenya, ya udah nggak usah beli-beli lagi gitu. Iya. Cari modal dulu Bu. Kecuali yang 2,5 tuh tiap tahun. Kira-kira bagaimana Pak? Oke. Secara overall sih oke, cuman kalau untuk joinnya ya belum tahu. Tapi hari ini ada dapat tercerahkan apa? Terserah. Ya kalau investasi udah paham lah. Iya. Yang dibicarakan saya juga udah paham. Overall saya ngerti. Dan saya udah masalah kripto sebenarnya saya juga udah memantau, cuman saya belum turun dari dulu. Tadi Bapak juga bilang udah diajakin Bitcoin. Di awal-awal tahun 2015 berarti. Oh itu udah awal. Masih 10.000. Iya. Itu masih Apa-apa itu harga penundaan. Kemarin kita ada ya yang kita. cuman yang apa itu saya cuma coba daftar ajaib kalau nggak salah. Tapi itu juga bukan ini kayaknya, tapi arahnya ke saham ya. Dan itu Oh, saham itu.
saya juga gagal, wah keribetan gimana kayak gitu. Nah makanya ini ada Bukan, alat saya belum bantu. itunya. Sampai baru daftar aja masih gagal gitu. Jadi saya udah, saya nggak interest lah ini, mending saya jualan. Iya, memang pertama karena nggak ada yang ngebimbing. Jadi kita jadi kayak biasanya problemnya di situ sih. Ada juga saudara juga yang udah main juga, cuman seperti apa dia mainnya saya belum tahu. Ada masih bocah, masih kuliah gitu. Dia udah. Kan tadi saya bilang di sini isinya anak muda semua. Cuman kalau tanya masih nggak bisa ngejelasin kan dia. Nggak bisa ngejelasin. Dan hasilnya seperti apa? Dan dia keep untuk dirinya sendiri aja. Karena takutnya pasti dia ngomong, ini turun ini. Ini apa nih saya bilang. Turun sih ya wajar. Ya cuman ya itu ngejelasinnya nggak bisa kali dia. Nah ini kita yang ini profesi tambahan selain jualan kurma. Aku saat Saya ini juga gitu. Selain mensosialisasikan. WO, saya tetap WO. Tapi ini lumayan kalau dapat profit ya kayak tadi Bapak lihat lah. Maksudnya ya senang Karena saya banget. dari dulu saya berpikirnya memang salah satu yang pengen tapan-tapan itu saham, Bu. Cuma sampai saat ini pun saya juga belum pernah join. Saya ngeliat Sama aku udah lebih dulu. Nah kalau Bu Yuli saham Makanya sudah. aku saya malah ketika dengan sama istilah- masalah belum ini kan, saya belum nanya. Cuma saya, kalau masalah 4 tahun nama investasi yang saya paham seperti itu. Ya memang. Karena saya lihat sendiri polanya sama sebenarnya. pola. Cuman produk Kalau yang apa? saya sudah jalankan kan ini emas ya. Cuman emas ini juga pas saya jalankan ya kalau nggak lama ya pasti rugi-rugi aja kan, Bu. Betul. Iya, sekarang pelan Betul. karena udah Setahun aja belum profit gitu lah, mendingan saya putar batu saha gitu. Enggak, kalau investasi emang harus jangka panjang. Betul gitu. Cuma gini, yang tadi Bapak bilang kayak emas setahun aja nih belum profit nih, mendingan putar untuk usaha. Kenapa? Karena emas itu profitnya kecil, Pak. Udah gitu dipotong pajak gede. Enggak, harganya kan sudah Iya kan? udah saturated kan. Harga emas kan nggak Udah bisa jatuh. Harganya udah nggak jatuh. bisa terlalu ini kan. Nah kalau Bitcoin Betul. harganya tuh bisa gitu, Pak. Kita memanfaatkan dia produk baru gitu. dan dia digadang-gadang sebagai the new gold. Yes, The new gold. yes. Makanya ditambang terus kan. Nah itu nanti banyak lah Pak orang YouTuber pasti dia nanti Pasti akan nanti terpapar ya. sejarah Bitcoin, sejarah Jadi crypto. kalau main emas itu kenaikan harganya sudah kecil sekali sekarang. Maksudnya nggak ini. Tapi kalau ini kenaikan harganya, bisa. Tapi ya Pak, nih ya, aku ngomong dari dalam, ini benar-benar dari dalam hati aku banget. Aku pengen Pak Supri. rasakan bisnis dari sini supaya Yes. percepatan. Yes. Nah, itu yang menolong kita. Kenapa aku mau banting setir begini? Aku nggak banting setir dalam arti ninggalin yang itu. Enggak. Itu tetap bentar lagi bulan puasa. Ini aja semalam ya, Iya. aku dapat telepon dari suami, "Ndak, ada yang mau beli tuh di kita tuh 7 ton gitu, kirim ke Malaysia." Iya. Nah ini aku lagi mau bikin quotation. Ya itu kan jalan aja gitu. Jalan. Nah ini aku mikir cara aku mau bangun aset yang cepat ya udah dari sini, terus ngajakin orang. Ini kalau diceritain nggak ada komisi berapa? Enggak, kan bapaknya belum Oh. belum mau ini. Artinya gini, aku spill sedikit ya. Aku modal 25 juta. Kalau misalnya ada orang yang ngambil pro, dia tertarik untuk ngambil pro, itu aku dapat komisi 3 juta. 3 juta. Kalau aku bisa ngajak 10 orang, itu udah balik modal. Sesimpel itu. Yes. Kalau 2.500.000 akan dapat komisi. Orangnya ngambil pro nih, kita Pak Supri ngambil 2.500.000 nih softwarenya. Terus ngajak orang, ternyata orangnya maunya yang pro. Nah itu dapat 1,5 juta, gitu kan? Kalau 1,5 juta berarti kan itu udah dikit lagi. Ngajak 2 aja udah balik modal dong, gitu. Untuk si software ini, iya nggak? Yes. Jadi sebenarnya sih Aku ngejar balik modal. terus ya sama apapun trading. pilihannya Pak Supri, misalnya Bu saya mau ikut yang 2,5 juta dulu misalnya ya Pak ya gitu ya. Itu adalah pintu masuk Bapak untuk segera menghasilkan uang. Dan belajar. Iya. Aku memberanikan ngambil itu Bu, adalah sebentar skip, anak saya pulang saya nyari ojek dulu.